bersama bernyanyi bergembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak semua peserta KMD Kursus Mahir Dasar tahun 2020. Bagaimana kabarnya? Tentu masih sehat semuanya. Perkenalkan, saya Kak Eka Puspitasari dari Kuarcap Banyuwangi. Di sini kakak akan menyampaikan materi tentang tata laksana perkemahan. Kakak-kakak peserta KMD tahun tata laksana perkemahan adalah miniatur rumah tangga. Maka itu pasalnya, untuk membangun tenda yang kokoh dan indah dibutuhkan kerjasama dan kekompakan seluruh anggota regu. Maka itu di sini peran ketua regu sangat diperlukan. Jika ketua regu tidak mampu membagi tugas kepada seluruh anggotanya, maka akan sulit untuk membangun sebuah tenda yang kokoh dan indah. Tata laksana perkemahan. 1. Penataan lingkungan dan jumlah tenda. 2. Dapur. 3. Tempat sampah. 4. Jemuran. 5. Bendera regu dan papan pengumuman. 6. Rak sepatu dan rak piring. 7. Tempat topi. 8. Tujuan perkemahan. 1. Selain sebagai kegiatan untuk rekreasi atau refreshing, berkemah juga mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, menjaga lingkungan, dan mengembangkan sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati. Kakak-kakak peserta KMD, selain ditinjau dari waktu, juga ditinjau dari tempat pelaksanaannya, yaitu perkemahan menetap dan perkemahan safari atau berpindah-pindah. Ditinjau berdasarkan jumlah pesertanya, yaitu perkemahan satu regu atau biasa disebut dengan sangga. 2. Perkemahan satu pasukan atau ambalan atau racana. 3. Perkemahan tingkat ranting atau cabang atau nasional atau regional atau dunia. Ditinjau dari tujuannya, ada kemah bakti seperti perkemahan Wirakarya, kemah pelantikan seperti perkemahan pelantikan tamu ambalan, perkemahan pelantikan penggalang ramu, dan lain-lain. Kemah lomba seperti lomba tingkat. Kemah rekreasi, ada juga kemah jambore seperti jambore ranting atau tingkat kuartir ranting atau kecamatan, jambore cabang tingkat kuartir cabang atau kabupaten atau kota, jambore daerah tingkat kuartir daerah atau provinsi, jambore nasional tingkat kuartir nasional atau se-Indonesia. Yang terakhir ada kemah riset atau penelitian. Kakak-kakak peserta KMD yang saya hormati, manfaat berkemah yang akan kita peroleh dalam kegiatan di luar ruangan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengagumi alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mempercakap
dalam melaksanakan ajaran pramuka. Ketiga, mempraktikkan sistem kerukunan. Keempat, mengenal alam dan kawan dari dekat. Kelima, menemukan hal-hal yang baru yang akan mempertebal mentalitas. Tata laksana perkemahan ini bisa memilih tempat yang baik. Sebelum melaksanakan berkemah, sebaiknya kita memilih tempat yang baik demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan diantaranya sebagai berikut. 1. Mempunyai pemandangan yang bagus. 2. Cukup banyak air untuk mandi, keperluan dapur, dan minum. 3. Tidak terlalu jauh dari desa atau kampung, pasar, tanah lapangan, dan jalan besar. 4. Ada tempat yang teduh untuk masak dan banyak bahan bakar atau kayu. 5. Tempatnya harus tenang, aman, dan tidak ada binatang buas. Adapun perlengkapan yang selain perlengkapan sebelum berkemah, juga ada yang harus disiapkan, yaitu perlengkapan pribadi. Contohnya, pakaian secukupnya, sepatu, handuk, kaos kaki, sabun, sikat gigi, jas hujan, dan selimut. Ada juga yang harus dipersiapkan, yaitu piring, panci, cangkir, sendok, dan garpu. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kemah. 1. Kondisi badan harus prima. 2. Surat izin dari orang tua. 3. Mendapat surat perjalanan dari gudeg atau kuarcat. Yang keempat, menjaga kode kehormatan gerakan pramuka. Hal-hal yang perlu diperhatikan setelah kita sampai di tempat perkemahan. Yang pertama, lapor kepada pejabat di wilayah setempat. Yang kedua, bekerja menurut tugasnya masing-masing. Contoh, mendirikan tenda, masak, dan lain-lain. 3. Berkenalan dengan penduduk sekitar daerah perkemahan. Mengetahui adat istiadat yang ada di daerah tersebut. Yang keempat, selalu memegang teguh disiplin, kerapian, dan sopan santun. Sebelum jam 4 petang harus sudah tiba di lokasi perkemahan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan selama di perkemahan, yaitu 1. Melaksanakan acara-acara yang telah disusun sebelumnya oleh bidang latihan, antara lain pengetahuan alam, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Yang kedua, membuat peta. 3. Pembuatan alat-alat yang ada. 4. SKU dan P3K. Yang kedua, bekerja bakti. 3. Berekreasi. Yang keempat, permainan atau api unggun. Adapun hal-hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu antara lain 1. Waktu musim hujan, tenda harus rangkap 2. Yang kedua, koran-koran ditempel di atas tenda agar air hujan tidak bisa masuk. Dan galilah aliran air di sekeliling tenda. 3. Setiap pagi tenda harus dibuka supaya hawa yang ada di dalam tenda itu bisa berganti, bisa menjadi segar, hawa segar masuk. 4. Jangan berkemah di hutan.
yang tidak ada sinar matahari karena lebatnya pohon. 5. Perhatikan keadaan cuaca, arah angin, pohon-pohon yang lapuk, tebing, dan bahaya banjir. 6. Peliharalah kesehatan, kebersihan, dan makanan. 7. Tenda dipasang menurut arah mata angin. Tenda harus bertiup dari belakang tenda. 8. Tenda dipasang di tempat yang agak miring letaknya supaya kalau hujan agar airnya tidak masuk ke tenda. Waktu meninggalkan tempat berkemah. Sewaktu akan meninggalkan tempat berkemah, yang harus diperhatikan antara lain: 1. Lapor kepada pejabat wilayah setempat bahwa kegiatan perkemahan telah usai. 2. Memeriksa peralatan yang sudah dikumpulkan disesuaikan dengan catatan sebelumnya. 3. Bersihkan tempat berkemah sehingga tidak meninggalkan bekas. Demikian paparan materi yang saya sampaikan, dan untuk tugas adalah yang pertama, membuat resume secara individu. Jadi membuat resume dari materi yang sudah Kakak Eka sampaikan. Kedua, secara berkelompok mempraktekkan bagaimana cara mendirikan tenda mulai dari awal sampai tenda itu berdiri, dan hasilnya dikirim dalam bentuk video dan dikumpulkan kepada pelatih pendamping dari masing-masing kelompok. Kakak-kakakku semua peserta KMD tahun 2020, tetap semangat. Semoga kakak-kakak selalu sehat dan ceria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.